Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, kita di media sosial sangat gembira dan agak bangga karena pemerintah ternyata memberi semacam kepercayaan kepada Persyarikatan Muhammadiyah juga untuk mengadakan debat Capres dan Cawapres. Yang tertera di dalam flyernya tanggal 21, tanggal 22, dan tanggal 23 November ini akan diadakan beruntun dari Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu tentunya merupakan kepercayaan dari pemerintah atau penyelenggara pemilu yang jangan sampai kemudian kita sia-siakan. Karena di dalamnya juga mengandung bahwasanya kita Persyarikatan Muhammadiyah juga turut mengedukasi politik khalayak dan publik atau rakyat Indonesia dalam rangka untuk memilih pemimpinnya 5 tahun sekali. Maka kesempatan yang sangat baik itu, kepercayaan yang sangat baik itu, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Setidaknya kemudian ketika flyer itu tersebar, kita bisa turut memberikan masukan, misal dari gambar yang tersaji ada sedikit kelucuan, keberanian, dan di luar mainstream. Di sana tergambar Abdul Mukti sebagai Sekretaris Umum Muhammadiyah berdiri di paling depan, kemudian di belakangnya adalah Capres dan Cawapres dengan tampilan yang tidak biasa. Pak Abdul Mukti tampil seperti mafia, yang lain-lain seperti geng-geng di zaman 70-an atau 60-an. Itu tidak mengapa. Yang kemudian menjadi pertanyaan, kira-kira konsepnya apa ketika perancangnya atau desainnya menampilkan nuansa geng atau mafia. Selanjutnya, saya dari warga Muhammadiyah juga mengusulkan kalau bisa Muhammadiyah juga keluar dari mainstream. Artinya apa? Artinya ketika Muhammadiyah menyelenggarakan perdebatan Capres dan Cawapres, nanti formatnya juga seperti format-format yang sudah biasa ditampilkan. Itu akan seperti mengulang-mengulang saja dan tidak keluar dari mainstream. Maka saya mengusulkan kepada Muhammadiyah untuk berani menyampaikan tantangan kepada Capres dan Cawapres. Misal apa? Misal ya di Muhammadiyah sendiri, di mana Muhammadiyah adalah ormas Islam, maka bisa saja mengajukan tantangan kepada mereka itu untuk melaksanakan wudhu, untuk melaksanakan azan, untuk melaksanakan sholat makmum masbuk, sehingga kemudian masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ini mendapatkan gambaran yang jelas tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya. Bagaimana mereka berislam, di mana sholat adalah sebagai tiang agamanya, maka sebagai seorang muslim tentunya sudah bukan barang asing lagi untuk melaksanakan wudhu, untuk melaksanakan adzan, untuk melaksanakan sholat. Kalau perlu juga dites mereka itu semua masing-masing calon pimpinan kita itu untuk membaca Al-Quran. Jangan kemudian nanti di Muhammadiyah tampilannya, formatnya juga sama dengan tampilan-tampilan yang sudah-sudah. Apabila hanya demikian itu, saya yakin bahwasanya tidak akan menarik. Karena sesungguhnya rakyat atau masyarakat Indonesia atau publik atau khalayak sudah ada kejengahan terhadap politik domestik kita ini. Sudah ada rasa muak. Untuk itu apabila Muhammadiyah di dalam tampilannya debat Capres-Cawapres ini lain, akan membuat suasana menjadi segar. Sehingga mudah-mudahan pendidikan politik yang disampaikan oleh Muhammadiyah betul-betul mampu menyadarkan atau menggairahkan perpolitikan di tanah air. Dan saya berharap untuk Pak Abdul Mukti tidak ditampilkan di dalam debat Capres-Cawapres itu. Karena saya sendiri melihat Pak Abdul Mukti agak ada kedekatan dengan Capres-Cawapres tertentu. Dan kemudian juga kita ketahui ada flyer
dari pernyataan Pak Abdul Mukti yang menyatakan bahwasanya orang berebut jabatan dengan menumpahkan darah, orang berebut jabatan dengan berdarah-darah, dan ada orang merebut jabatan karena ada hubungan darah. Itu di satu sisi seolah-olah Abdul Mukti dalam tanda kutip menggelamkan kubu capres-cawapres tertentu, dan di sisi lain seolah-olah Abdul Mukti ada menaikkan kubu capres-cawapres tertentu. Saya sebagai warga Muhammadiyah tentu tidak menginginkan hal itu terjadi, karena saya ada kepentingan untuk menjaga persyarikatan ini, menjaga marwah persyarikatan ini dalam hal berpolitik yang di masalah atau di ranah pemilihan pemilu capres-cawapres, agar tetap terjaga kredo persyarikatan yang berkemajuan, yaitu persyarikatan yang mencerahkan dan persyarikatan yang mencerdaskan. Itu saja yang kami inginkan sebagai warga Muhammadiyah di akar rumput. Salam berkemajuan, mencerdaskan, dan mencerahkan.